Pemirsa, pada debat kedua Pilpres 2019 terungkap bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki 340.000 hektar lahan di Aceh dan juga di Kalimantan Timur yang kemudian diklaim statusnya sebagai hak guna usaha. Seperti apa sebenarnya ketentuan hak guna usaha dalam undang-undang? Kita akan cek faktanya bersama dalam segmen Fact Check bersama rekan saya Yunia Harsari dari Newsroom Metro TV. Silahkan Yunia. Untuk mengawali segmen Fact Check kali ini, saya akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk melihat sebuah cuplikan video dari debat Pilpres kedua 17 Februari lalu. Itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Capres 02 Prabowo Subianto ketika menyatakan kesimpulannya untuk mengakhiri debat Pilpres kedua. Itu adalah komitmen yang disampaikan. Namun jika Anda melihat debat hingga terakhir, Anda akan tahu bahwa setelah menyatakan pernyataan tadi atau menyampaikan pernyataan tadi, Prabowo kemudian mengiyakan bahwa dirinya memiliki 340.000 hektar lahan di Aceh dan juga Kalimantan Timur. Meskipun kemudian diklarifikasi bahwa statusnya adalah hak guna usaha. Lalu sebenarnya seperti apa peraturan dari hak guna usaha itu sendiri menurut undang-undang? Saya punya di sini peraturannya untuk Anda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 28. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Dan hak guna usaha ini diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi model yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Lalu kemudian di pasal 29 ada hak guna usaha ini diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha itu untuk waktu paling lama 35 tahun. Di pasal 30 yang dapat mempunyai hak guna usaha ini ialah warga negara Indonesia. Sekali lagi warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi warga negara asing atau badan hukum asing tidak diperkenankan untuk mendapatkan hak guna usaha. Di pasal 34, hak guna usaha bisa dihapuskan karena jangka waktunya berakhir atau dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi atau tidak dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir dan kemudian bisa dicabut untuk kepentingan umum. Artinya negara bisa mengambil alih demi kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah atau ada ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam pasal lainnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini. Dan kalau kita lihat tadi ada pernyataan bahwa memang benar Prabowo ini memiliki 340.000 hektar lahan di Aceh dan juga Kalimantan Timur. Saya punya datanya, ada data yang kami himpun. Data perusahaan Prabowo di Aceh dan juga Kalimantan Timur. Di Aceh, PT Tusem Hutani Lestari jenis usahanya adalah pengolahan pinus menjadi bahan baku utama kertas gelondongan. Konsesi ini berlaku hingga 2042 atau 35 tahun untuk area seluas 120.000 hektar sesuai perizinan HTIPT THL tahun 1993. Di Aceh 120.000 hektar. Tanjung Redep Hutani, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, jenis usahanya kehutanan dan perkebunan. Luas area perkebunannya itu mencapai 180.000 hektar dan perizinan dan hak pengelolaan perusahaannya itu berlaku hingga 2035. Lalu kemudian ada PT Kiani Lestari, masih di Kalimantan Timur. Jenis usahanya pengolahan kertas dan bubur kertas, luas area industrinya 223.000 hektar, sementara hak pengelolaannya berlaku hingga 2010. Dan juga ada PT Belantara Pustaka, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur jenis usahanya perkebunan, luas area perkebunannya 15.600 hektar. Hak pengelolaannya berlaku hingga 2035. Masih ada lagi PT Kiani Hutani Lestari. Di Kalimantan Timur jenis usahanya kehutanan dan perkebunan, luas area perkebunannya 53.000 hektar. Dan yang terakhir ada Nusantara Kaltim Coal, jenis usahanya ini adalah pertambangan batu bara.
di mana luas areanya ini mencapai 60.000 hektar. Jadi kalau bisa di-compare dari apa yang disinggung oleh Capres 01, benar di Aceh ada 120.000, sedangkan yang di Kalimantan Timur ada lebih bahkan dari 220.000 hektar. Dan kalau kita mengacu pada data pertama yang disinggung yakni 340.000 lahan Prabowo, itu bisa setara dengan 5 kali luas DKI Jakarta. Jadi jika hak guna usaha itu hak untuk mengelola berbagai sumber daya dan juga mengambil untung dari lahan yang dimiliki, maka yang dapat dikelola oleh Prabowo dengan sebegitu banyaknya perusahaan ini di Aceh dan juga Kalimantan Timur, luasnya banyaknya ini bisa mencapai 5 kali luas DKI Jakarta. Dan ternyata fakta ini dan juga pengakuan dari Prabowo sendiri mendapatkan respon yang cukup beragam. Salah satunya ini dari Raja Juli Antoni, Wakil Sekretaris TKI Jokowi Maruf, menyatakan bahwa Pak Prabowo bagian dari 1% orang super kaya yang kuasai aset negara. Ini merujuk kepada pernyataan Prabowo sendiri di debat yang sama di segmen kelima ketika membicarakan soal startup unicorn. Di sana Prabowo sempat menyatakan bahwa terjadi suatu disparitas, bahwa suatu segelintir orang kurang dari 1% ini menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jika memang dari awal Prabowo menyatakan hal seperti itu, maka Raja Juli Antoni di sini menyatakan bahwa berarti dengan semua yang Pak Prabowo miliki, Pak Prabowo bagian dari 1% orang super kaya itu. Dan itu kita lihat apa yang disampaikan oleh Capres 02 Prabowo Subianto. Kita akan lihat seperti apa strategi di bidang agraria dari Capres 01. Pak Jokowi sempat menyatakan dalam 2 tahun kami membagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat. Nah, ini kemudian terkonfirmasi, kami cek datanya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, realisasi pemberian sertifikat tanah ini mencapai 5,3 juta hingga November 2018. Artinya hingga saat ini mungkin sudah lebih dari 5 juta sertifikat yang telah diterbitkan dan diberikan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu strategi dari reforma agraria yang diusung oleh Presiden Jokowi pada saat menjabat hingga saat ini. Dan ini merupakan bagian dari program pendaftaran tanah sistem lengkap yang ini diklaim mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masyarakat ini yang dibagi-bagikan di berbagai daerah diklaim bisa digunakan kemudian untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan dan juga bank-bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta, sehingga ini dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti untuk mengembangkan usaha, untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan lain-lain. Nah, dengan paparan fakta dan juga data tadi, apakah Anda sekarang sudah memiliki pandangan kira-kira mana paslon yang bisa benar-benar memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya bisa Anda berikan di surat suara Anda 17 April 2019 mendatang. Demikian untuk saat ini dari Newsroom Metro TV, kembali ke studio. Baik, Yunia Harsari, terima kasih atas pemaparannya.